Bab 1863. Loki. Tak terkalahkan. Orang berbaju hitam dan lainnya saling berpandangan. Pria yang naik ke alam menaiki langit ini benar-benar mengatakan bahwa dia tak terkalahkan. Saat ini, pemimpin orang berbaju hitam tiba-tiba berkata, "Jangan lengah, orang ini tidak mudah." Kemudian, dia memandang Mileye, "Mileye, kamu baru saja naik ke alam tangga langit, dan kamu tidak dapat menjaga mata air keabadian tingkat dewa. Jika kamu cerdas, sebaiknya kamu." Pada saat ini, pedang tiba-tiba menembus di antara alisnya. Suara orang berbaju hitam tiba-tiba berhenti. Pembunuhan instan. Di arena, orang-orang berbaju hitam itu tercengang. Hitungan detik. Mileye juga bingung. Benar-benar memusnahkannya dalam hitungan detik. Ini adalah alam absolut. Apalagi dia baru saja melakukan serangan pedang secara acak, dia sama sekali tidak melakukan jurus satu pedang yang menentukan hidup dan mati atau jurus tarik pedang. Dan itu hanya pedang acak, tapi secara langsung membunuh master alam absolut dalam hitungan detik. Apakah ini kengerian pedang biru gaib? Saat pedang biru gaib menembus di antara alis orang berbaju hitam, langsung mulai menyerap jiwanya dengan cepat. Dalam sekejap mata, pedang biru gaib menyerap jiwanya sepenuhnya. Dan sekarang orang-orang berbaju hitam itu panik. Dalam hitungan detik, pemimpin langsung terbunuh dalam hitungan detik. Apalagi yang harus dilakukan? Sisanya langsung lari begitu saja. Tetapi pada saat ini, muncul getaran. Dalam sekejap, lebih dari selusin kepala terbang, darah menyembur keluar. Semua terbang pada waktu yang sama. Setelah lusinan kepala itu terbang, pedang biru gaib tiba-tiba muncul di depan Mileye. Melihat pedang biru gaib muncul di depannya, ekspresi Mileye menjadi lebih serius dari sebelumnya. Dia meremehkan kengerian pedang biru gaib. Tanpa halangan ruang waktu, kecepatan pedang biru gaib benar-benar mengerikan. Jangankan alam absolut, bahkan beberapa master ruang waktu tidak bisa menghentikannya. Setelah Mileye terdiam untuk waktu yang lama, dia mengulurkan tangannya dan menggenggam pedang biru gaib. Pada saat ini, muncul sebuah perasaan. Tak terkalahkan. Benar-benar tak terkalahkan. Memegang pedang ini, Mileye tiba-tiba merasa bahwa bahkan penguasa ruang waktu pun seperti semut. Setelah memikirkan ini, Mileye tiba-tiba mengerutkan kening. Dia tiba-tiba merasa bahwa jika dia terus memegang pedang ini, itu mungkin bukan hal yang baik untuknya. Karena ini adalah kekuatan pedangnya, bukan kekuatannya sendiri. Dia harus menyadari ini. Jika tidak, mungkin dirinya tersesat dalam kekuatan pedang ini. Tentu saja, dia tidak akan melepaskan pedangnya hanya karena ini. Hanya bercanda, ini dibuat khusus oleh Lydia untuknya. Selama dia bisa menjaga hatinya dan mengenali dirinya sendiri, maka itu akan baik-baik saja. Sesaat kemudian, Mileye menyimpan pedang biru gaib, lalu langsung berubah menjadi pedang Tao dan menghilang di ujung langit berbintang. Pergi ke dunia kuno. Dunia kuno. Dunia kuno terletak di Star Territory Dewa Kuno, yang merupakan Star Territory yang sangat. Star Territory ini tidak hanya memiliki sejarah yang panjang, tetapi juga memiliki seni bela diri yang sangat beradab. Dan di sini juga dikenal sebagai pusat alam semesta. Bahkan banyak seniman bela diri menganggap tempat ini sebagai titik awal peradaban seni bela diri. Seluruh Star Territory Dewa Kuno sangat makmur, dan kekuatannya juga rumit. Di pintu masuk Star Territory Dewa Kuno, seorang lelaki tua berjubah abu-abu terus memandangi mereka yang memasuki Star Territory Dewa Kuno di kejauhan. Orang tua berjubah abu-abu bertubuh bungkuk dan tampak agak kurus, tetapi matanya sangat cerah. Di samping lelaki tua berjubah abu-abu, ada lelaki paruh baya.
Pria paruh baya itu melirik ke arah orang-orang yang masuk dan keluar di kejauhan, dan berkata sambil tersenyum, "Tetua Li, setelah melihatnya begitu lama, apakah kamu tidak menemukan yang cocok?" Orang tua berjubah abu-abu berkata dengan datar, "Profesi kita ini tidak boleh terburu-buru, kita harus memilih orang yang baik untuk diserang." Pria paruh baya itu tersenyum dan berkata, "Mereka mengatakan kepada saya bahwa kamu akan sangat berhati-hati ketika memilih seseorang untuk menyerang. Melihat hari ini, apa yang mereka katakan itu benar, kamu bisa menunggu di sini selama beberapa jam tanpa melakukan apa-apa." Tetua Li melirik pria itu, "Profesi kita, jika kita memilih beberapa orang dengan latar belakang, maka kita akan mati." Pria paruh baya itu menggelengkan kepalanya, "Kamu terlalu berhati-hati. Bagaimana bisa ada begitu banyak orang dengan latar belakang di dunia ini?" Tetua Li berkata dengan ringan, "Berhati-hati bisa berlayar selama 10.000 tahun." Pria paruh baya itu hendak berbicara, tetapi pada saat ini, Tetua Li tiba-tiba melihat ke kejauhan, di mana seorang pemuda datang perlahan. Pemuda itu terus melihat sekeliling, sepertinya penasaran. Melihat pemuda ini, Tetua Li segera menyipitkan matanya, seolah ingin melihat tembus Mileye. Pria paruh baya itu tersenyum dan berkata, "Tetua Li sudah ada sasaran." Tetua Li tidak berbicara, dia langsung berjalan ke arah pemuda itu. Pria paruh baya itu tersenyum dan berkata, "Tetua Li, apakah kamu tidak takut dia memiliki latar belakang?" Tetua Li memandangi pemuda itu, lalu berkata, "Pemuda ini berpakaian biasa dan hanya memiliki cincin penyimpanan di tangannya. Sekilas, dia tidak terlihat seperti orang kaya. Selain itu, pria ini hanyalah seorang pria yang naik ke alam menaiki langit. Dia mencapai alam menaiki langit pada usia 20-an, bakatnya hanya bisa dianggap biasa, jadi dia bukan orang yang sakti." Ketika dia masuk, dia terus melihat-lihat, jelas, ini adalah pertama kalinya dia datang ke dewa kuno ini. Saat dia berbicara, dia berjalan menuju pemuda itu. Bersambung. Bab 1864, Loki. Di kejauhan, pemuda yang dimaksud adalah Mileye yang baru saja tiba di Star Territory Dewa Kuno. Bisa dikatakan, dirinya saat ini sedikit terkejut. Kemurnian energi spiritual di Star Territory ini sangat melebihi dugaannya, dan dia merasakan banyak sumber tingkat suci mata air keabadian. Dengan kesadaran ilahinya, Mileye mengamati setidaknya ada 100 tingkat suci dan mata air keabadian. Tingkat suci dan mata air keabadian di sini seperti kubis. Tempat yang bagus. Ini adalah evaluasi Mileye tentang tempat ini. Dan tempat seperti ini pasti penuh dengan master. Bisa dikatakan bahwa dalam banyak kasus, titik kelahiran sangat penting. Setelah beberapa saat, Mileye melihat sekeliling dan hendak melanjutkan langkahnya. Seorang pria tua tiba-tiba muncul di depan Mileye. Pria tua itu memandang Mileye dan tersenyum ramah. "Apakah ini pertama kalinya kamu kesini?" Mileye melirik pria tua itu. "Ya, ini pertama kalinya." Pria tua itu sedikit tersenyum, dan senyumnya menjadi semakin merekah. "Pemuda, kamu kesini sendirian, atau?" Mileye berkedip, "Aku datang dengan para tetua keluarga." "Tetua keluarga?" Senyum di wajah pria tua itu berkurang banyak. Dia melirik ke belakang Mileye, tetapi tidak menemukan siapapun. Dia sempat ragu sejenak, dan kemudian berkata, "Dari mana asalmu?" Mileye menatap lelaki tua itu. "Kerajaan iblis surgawi." "Kerajaan iblis surgawi." Hati pria tua itu bergetar. Dia melihat lagi ke arah Mileye, dan kemudian berkata, "Ternyata dari kerajaan iblis surgawi. Siapa namamu?" Mileye berkata, "Di luar,
mereka umumnya tidak memanggilku Tuan Muda Raja. Yah, mereka semua memanggilku Mileye. Tuan Muda Raja. Orang tua itu tertegun, Tuan Muda. Tuan Muda Raja. Mileye berkedip, apakah ada masalah? Pria tua itu menatap Mileye dengan sedikit curiga. Apakah Tuan Muda Raja Kerajaan Iblis Surgawi baru saja naik ke alam tangga langit? Tidak mungkin. Mileye berjalan ke arah pria tua itu dan berkata sambil tersenyum, apakah kamu benar-benar mengira aku hanya alang menaiki langit? Pria tua. Mileye tiba-tiba tertawa, kamu memblokirku, apa ada yang salah? Pria tua itu ragu-ragu sejenak, lalu berkata, apakah kamu benar-benar Tuan Muda Raja Kerajaan Iblis Surgawi? Jelas, dia masih memiliki beberapa keraguan. Kerajaan Iblis Surgawi. Itu kekuatan super. Tingkat keberadaannya hampir sama dengan dunia kuno. Bagaimana mungkin Tuan Muda Raja mereka hanya alang menaiki langit? Mileye tidak menjelaskan. Dia mengangkat bahu, terserah percaya atau tidak. Mileye berjalan menuju kejauhan, berjalan 2 langkah, lalu berhenti, dan kemudian berkata, coba pikirkan, siapa yang berani berpura-pura menjadi Tuan Muda Kerajaan Iblis Surgawi di dunia ini? Setelah berbicara, dia berjalan menuju kejauhan. Di belakangnya, pria tua itu terdiam lama, lalu menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Benar, siapa yang berani berpura-pura menjadi Tuan Muda Raja Kerajaan Iblis Surgawi? Ingin mati saja. Saat pria tua mengatakan itu, dia dengan cepat menyusul Mileye, dan dia mengepalkan tinjunya. Tuan Muda Raja, aku Tetuali, aku sangat mengenal Star Teritori Dewa Kuno. Tuan Muda Raja ingin bertanya, tanyakan saja. Dia merasa kesempatannya telah tiba. Ini kesempatan bagus. Jika dapat menjalin hubungan baik dengan Tuan Muda Raja Kerajaan Iblis Surgawi, pasti akan sejahtera di masa depan. Mileye memandang Tetuali, lalu tersenyum dan berkata, kamu begitu cepat percaya bahwa aku adalah Tuan Muda Raja Kerajaan Iblis Surgawi. Tetuali tersenyum dan berkata, seperti yang dikatakan Tuan Muda Raja, siapa yang berani berpura-pura menjadi Tuan Muda Raja Kerajaan Iblis Surgawi? Itu akan membunuh 9 klan. Membunuh 9 klan. Mileye memikirkan 9 klannya sendiri, ayah pasti tidak bisa melarikan diri. Selain ayah, Lydia pasti juga tidak bisa kabur. Nah, ada juga kakak laki-laki tertua. Kakak laki-laki tertua sepadan dengan dirinya sebagai saudara laki-laki, dan dia pasti berada dalam 9 klan. Artinya, jika seseorang ingin membunuh 9 klan mereka sendiri, mereka harus membunuh ayah, Lydia dan kakak. Ini sepertinya bukan kesulitan biasa. Memikirkan hal ini, Mileye tidak bisa menahan tawa, jadi hal terakhir yang dia takuti adalah membunuh 9 klan. Pada saat ini, Tetuali tiba-tiba berkata, Tuan Muda Raja. Mileye menarik pikirannya dan berkata sambil tersenyum, panggil saja aku Mileye. Tetuali buru-buru berkata, tidak berani. Bagaimana aku berani memanggil nama Tuan Muda Raja? Mileye tersenyum dan berkata, tidak apa-apa, kali ini, aku menyelinap keluar. Jadi, jangan menonjolkan diri, mengerti? Loki. Tetuali ragu sejenak, lalu mengangguk, mengerti. Mileye berkata, bawa aku ke kota Dewa Kuno. Aku akan bertemu dengan seorang jenius super di dunia kuno ini. Mendengar hal itu, Tetuali langsung girang, kalau berani berkata seperti itu, pasti dia Tuan Muda Kerajaan Iblis Surgawi. Tetuali buru-buru berkata, Tuan Muda Ye, ikuti aku. Sambil mengatakan itu, dia membawa Mileye ke kejauhan. Tidak lama setelah keduanya berjalan, seorang pria parubaya berbaju zirah muncul di depan mereka. Pria berbaju zirah memandang Mileye dan tidak berbicara.
Mileye sedikit mengernyit, apa artinya ini? Saat ini, Tetua Li berkata, Tuan Muda Ye, jika ingin memasuki Star Territory Dewa Kuno, maka harus membayar 10 Saint Crystal of Eternal Life. 10 Saint Crystal of Eternal Life. Mileye berkedip, lalu dia menatap Tetua Li tanpa berbicara. Tetua Li tercengang, apa maksud Tuan Muda Raja? Tak lama kemudian, dia sadar. Tetua Li dengan cepat mengeluarkan 20 Saint Crystal of Eternal Life dan menyerahkannya kepada pria berbaju zirah itu. Pria berbaju zirah itu mengambil Saint Crystal of Eternal Life dan menghilang. Mileye melihat ke penyimpanan cincin di jari Tetua Li, sepertinya dia baru saja tiba dan ada uang untuk dipakai. Pada saat ini, Tetua Li tiba-tiba berkata, Tuan Muda Ye, bahkan 20 Saint Crystal of Eternal Life pun kamu tidak punya. Jelas, dia kembali meragukan identitas Mileye. Mileye melihat sekeliling, lalu menarik Tetua Li di depannya. Dia merentangkan telapak tangannya, dan Everly muncul di lengannya. Ketika dia melihat Everly, ekspresi Tetua Li langsung menjadi pucat. Persetan, kamu bawa sumber tingkat dewa bersamamu. Mileye buru-buru menyingkirkan Everly, lalu berkata dengan serius, Loki. Tetua Li bersambung.